sekarang ini sangat mengecewakan. Tetapi saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya. Hai guys, bertemu lagi di channel S1 Master. Untuk saat ini masyarakat masih menunggu penjelasan pasti terkait motif pembunuhan Brigadir Joshua yang saat ini menyeret Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Namun pengacara Kamarudin Simanjuntak secara mengejutkan meminta maaf. Ini ada apa? Apakah pertanda mundur? Pengacara Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara Brigadir Joshua mendadak meminta maaf kepada publik. Dia pun mengatakan permohonan maaf ini ia sampaikan karena tak bisa secara menyeluruh menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Ia juga menyampaikan kekecewaannya karena telah mengorbankan tenaga, materi, pikiran dan berusaha secara maksimal, namun hasilnya tak sesuai harapan. Saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini, tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, kata Kamarudin. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga, karena Pak Semyo sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai, bahwa anak saya tidak bisa kembali, tambahnya. Kamarudin pun mengatakan kekecewaannya terhadap Presiden karena tidak berbuat sesuai terhadap kasus ini, walaupun Kamarudin juga menyampaikan bahwa Presiden sudah 4 kali memberikan instruksi dalam 4 momen untuk membuka seterang-terangnya. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya, memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya sampai dengan hari ini, mereka terjebak tidak bisa keluar, terang Kamarudin. Tak lupa Kamarudin pun mengatakan kekecewaannya terhadap kinerja Polri yang tidak terang-terangan dalam penyelidikan kasus ini dan terkesan mengulur waktu sampai akhirnya tak kunjung selesai. Kamarudin berujar, jika dirinya menangani kasus ini tak sampai setengah hari penyelidikan selesai, tak akan sampai berminggu-minggu dan bertahap. Pengacara Kamarudin pun menyampaikan pesan dari keluarga Brigadir Joshua yang berada di Jambi sudah cukup, mereka sudah capek, mendengarnya pun capek, masyarakat pun mengatakan keluarga hanya ngikutin saja sudah lelah, apalagi bapak yang melakukan. Oleh karena itu, ia menyampaikan kinerja Polri sangat lamban, seharusnya sudah ada 30 orang yang menjadi tersangka, namun nyatanya sampai saat ini, tersangka hanya ada 11 orang terdiri dari 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Kamarudin pun menyampaikan masih banyak orang baik di negara ini. Kemudian sebenarnya, kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara Indonesia ini, tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah dari anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung, sampai yang berkerudung semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu Indonesia ini negara yang baik, tetapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini, oleh karena itu, kita harus kompak, tutupnya. Kami doakan semoga almarhum Brigadir Joshua tenang, keluarga diberikan ketabahan, kasus ini cepat selesai. Terutama untuk Pak Kamarudin, semoga sehat selalu panjang umur. Kami butuh Kamarudin yang lainnya untuk negeri ini. Itulah tentang pengacara Kamarudin Simanjuntak meminta maaf. Jika kalian ingin menambahkan info, silakan coret-coret di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton video kami. Kami undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time, bye. Baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua perkara ini, tapi saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit itu. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya 4 kali mengatakan buka seterang-terangnya, memang kita harus akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen. Pada akhirnya apa yang saya perkirakan perkara ini akan menjadi balilut sudah terjadi. Artinya sudah 3 bulan perkara ini sejak Juli
Juli, Agustus, September, perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari, saya garansi selesai. Tidak sampai seminggu sudah P21 tahap 2. Itu dengan kecerdasan saya. Tetapi karena Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya mereka sampai dengan hari ini, mereka tetap tidak bisa keluar. Sehingga harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Yang tersangka sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice. Oleh karena itu, saya atas nama penasihat hukum atau tim penasihat hukum atau sebagai tim penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai atau anak saya nggak bisa kembali. Kemarin ketika saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukuplah. Kami udah capek Pak. Kami mendengar aja capek. Demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek, apalagi Bapak yang melakukan katanya. Saya sebagai yang melakukan, walaupun saya sampai sakit-sakitan, sampai batuk-batuk, melayani 3.000 sampai 4.000 WhatsApp per hari, melayani berbagai televisi bisa 3 sampai 5 kali sehari, saya sebenarnya nggak merasa capek. Tetapi karena di kepolisian tidak bergerak atau sangat lamban, maka Pak Samuel di hari Sabtu yang kemarin mengatakan sudah cukuplah. Oh, anak saya tidak bisa kembali hidup lagi katanya, dan sebagainya. Walaupun di kalangan perempuan-perempuan pemberani, yaitu istrinya itu Rosti maupun adik-adiknya semua, termasuk anaknya, semua masih bersemangat mau menuntaskan. Tetapi kami mau mengatakan tidak mungkin kami bisa bertepuk sebelah tangan. Tentu harus saling bahu-membahu. Oleh karena itu, ini mungkin sudah takdir kita karena hidup di negara Indonesia, negara yang sangat munafik, yang rajin beragama tapi tak bertuhan. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada 2024 pilihlah pemimpin yang baik dan benar yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini bisa kita benahi bersama. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik dan benar di Indonesia ini, tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah, baik itu wanita, anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dengan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu negara ini menjadi negara yang baik. Tetapi kita kurang kompak memperbaiki negara ini. Oleh karena itu ke depan kita harus kompak. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dikatakan aku Pancasila, kamu khilafah. Semua kita menganut filosofi atau falsafah Pancasila. Jadi kalau dikatakan kamu teroris, aku Pancasila, jangan mau. Kita semua adalah warga negara yang taat Pancasila, berideologi Pancasila. Jangan mau dituduh-tuduh teroris dan khilafah. Saya sudah diundang ke pesantren, diundang ke gereja, diundang kemana-mana. Saya lihat semua orang baik-baik. Bahkan minggu lalu saya diundang oleh salah satu tokoh NU, yaitu Kiai Haji Husnuril Arifin, sahabat saya. Saya oleh mereka itu diberikan gelar santri kehormatan. Mereka sangat bangga sama saya pun sangat bangga memiliki mereka. Oleh karena itu kita harus kompak. Jangan malu dia didomba karena atas nama suku, agama maupun ras, supaya mafia itu kalah. Kita ini sebenarnya jadi domba mafia, dengan mengatakan sebagian Pancasila, sebagian lagi khilafah. Kita semua Pancasila kok. Ideologi kita ideologi Pancasila, 1245, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Gitu. Jadi oleh karena itu di 2024 inilah momen yang tepat, nanti pilihlah pemimpin yang baik dan benar. Untuk saat ini memang kita harus siap-siap kecewa. Karena kenapa? Karena inilah adanya. Kita semua tersandra oleh teroris, tersandra oleh mafia, tersandra oleh mafia hukum gitu loh. Oleh karena itu ke depan pendapatan kepolisian, pendapatan TNI, pendapatan ASN atau PNS harus kita perbaiki. Minimal 25 juta sebulan supaya mereka betul-betul mengabdi untuk negara ini. Mantap. Yang generalnya sampai ratusan juta kita bayar, daripada ada yang miskin tapi ada yang mengambil triliunan satu orang. Lebih bagus dibagi merata, kan begitu.
ibarat batu bara, barang Tuhan dibagi merata, katanya kan gitu kata orang Kalimantan. Jadi jangan ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian, ada yang mengumpulkan untuk 100 turunan, tapi ada satu keturunan pun tak makan, kan begitu. Lebih bagus kita saling berbagi. Itulah yang bisa saya katakan untuk saat ini. Ya saya mohon maaf, ya kita siap-siap kecewa karena sampai dengan sore hari ini perkaranya hanya muter-muter di situ saja dan Presiden tidak melakukan apa-apa kecuali mengatakan buka seterang-terangnya sebanyak 4 kali. Tetapi belum ada action yang nyata dari Presiden untuk menyelesaikan permasalahan yang membelit baik kepolisian maupun kejaksaan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih.